Ya, hari ini tanggal 8 bulan 6. Teman-teman, kita kan ngebahas saham yang di bawah 100 ya. Jadi kalau saya ngebahas saham yang di atas 100, anggap aja sebagai hiburan ya. Jadi saya juga suka menghibur diri nih. Jadi hiburan saya adalah saham-saham yang eh, terkenal lah gitu ya. Saya ingin melihatkan bahwa saham yang terkenal aja gitu kan, kalau turun ya turun aja gitu, kalau mau naik ya naik aja gitu kan. Jadi sebenarnya mau saham di harga di bawah 100 ataupun di atas 100, di atas 1000, ya emang seperti itu gitu saham itu. Kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya naik gitu ya. Ini sebagai informasi aja teman-teman ya, ini sebagai hiburan aja lah, hiburan kita-kita ya. Ini adalah saham aneka tambang ya. Jadi aneka tambang ini saya ambil yang 3 tahun ya. Aneka tambang ini adalah sekarang itu di harga terendahnya selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun nih harga terendahnya itu sekarang nih. Yang mungkin eh, tahun 2025 bisa jadi di bawah lagi gitu kan. Jadi tergantung, istilahnya kalau sekarang ada FCA ya tergantung fundamentalnya gitu kan. Jadi pinginnya semua saham itu berdasarkan fundamental gitu kan. Tapi kalau dilihat dari harga fundamentalnya, harga bukunya itu 1287 ya. Ini udah 1300. Nah, dikit lagi kan menyentuh harga kalau kata orang-orang fundamental kan harus berdasarkan fundamental gitu kan. Mungkin mau menuju ke sana gitu kan, atau mungkin balas dendam dari yang menggerakkan emiten ini gitu kan ya. Ini sebagai ngasih tahu aja nih bahwa penurunan saham Antam itu selama 3 tahun ini adalah titik yang terendahnya ya. Di sini juga nggak menyentuh, di sini nggak menyentuh, di sini nggak menyentuh, 2022 nggak menyentuh, 2023 hanya sampai mana ya, sampai sini nih, sampai sini nih ya terendahnya. Ini dari masuk 2024 kan di sini. Baik, kita lihat langsung ke lukisannya. Nah, saya kalau udah lihat lukisannya suka seneng gitu ya. Saya juga kalau kalau melihat angka-angka kan puyeng juga kan. Tapi kalau lihat lukisannya mah ya kan, kalau lukisan mah bebas mau digambar seperti ini sebagai seperti itu gitu kan. Nah, ini kalau menurut pandangan saya ya. Ini kan lukisan berarti pemandangan. Berarti menurut pemandangan saya, kenapa dia saham Antam turun? Ya tetap Antam turun karena ada yang jualan gitu aja. Ya. Saham naik kenapa? Ya berarti ada yang mau naikin gitu kan. Ada yang mau beli. Itu kan. Tapi kalau lihat dari sini ya, kan dia bagiin dividen ya. Dividennya 128 perak. Kalau dikaliin harga kemarin berapa persen ya? Ntar saya hitung dulu lah. Harus dihitung. 128 dibagi harga kemana seberapa? 1565 dikali 100, 8%. Nah, lumayan 8% lah ya. Nunggu dari sini mungkin sampai sini, jadi double. Kalau dari sini ke sini kan double keuntungannya, walaupun di sini nggak dijual menunggu dividen. Tapi dia dapat 8%, lumayan ya. Ketika harga di sini 8%, berarti kalau di sini mah udah, berarti kalau yang dari 1400 berapa tuh, berapa persen tuh dividennya? Dapat berapa persen ya? Nah, saya hitung dulu deh. 1 1400, 9%an ya. Tapi kan dapat gen juga gitu. Gennya berapa persen nih? Kita hitung bodoh-bodohan aja. 16%. Kalau dia jual di sini
28%. Ya mendingan gen ya daripada apa namanya dividen. Jadi kalau yang teman-teman yang beli ketika harga di sini mah ya dia udah dapat gennya gede gitu kan. Ya walaupun sampai sini contohnya mau jual di sinilah gitu, di sinilah jual di pucuk sini, daripada dividen kan 16%. Ya, lumayan kan 16%. Daripada dapat 8%, 2 kali lipat kan kalau dari gen. Ya. Tapi kalau yang lebih pintar lagi jual di sini, dia lihat cum date-nya tanggal berapa, dapat juga dividen. Ada yang bisa begitu gitu ya. Nah, teman-teman kenapa dia turun? Ya lihat terjadinya sini. Broker lokal artinya bandar lokal emang jualan dari mulai tanggal 24 April itu dia jualan, broker lokal itu ya. Dia sudah tidak mempedulikan lagi dividen ya. Dia menaikin harga aja ketika mau membagikan dividen. Jadi 1 bulan istilahnya 1 bulan dari sini nih. 2 bulan lah, 2 bulan dia mulai memarkup harga. Harga terus gitu sampai sini, akhirnya dia jualan tanpa memikirkan dividen, kan di sini jualan ya, asing juga sama jualan. Cuman asing nggak terlalu signifikan jualannya, yang paling signifikan itu adalah broker lokal ya, broker bandar lokal sangat jelas di sini sekali ngebuang barangnya. Yang naikin double ya antara broker lokal sama bandar lokal sama foreign kerjasama ya, naikin harganya. Di sini juga sama, dia kerjasama berdua lah, bukan kerjasama, berdua lah gitu, saling bahu membahu untuk menaikin harga dan bahu membahu saling untuk menjual barangnya gitu ya. Jelas banget di sini antara broker ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau ada yang nanya bagaimana katanya belinya, sangat mudah tuh belinya ya. Nih kalian contohnya gini nih, dia contoh ya. Contoh si broker lokal, artinya si bandar lokal sama si foreign udah mulai hijau, udah mulai ngisi. Tunggu aja 3 hari. Tunggu 3 hari kalau mulai hijau begini, lihat nih. Hijau walaupun turun ya, walaupun turun tapi dia udah mulai beli nih 1 2 3. Di sini contohnya beli ya. Cuma saya lihat pasti dia ngegap enggak bukanya. Ngegap enggak? Kalau ngegap tunggu dulu dia sampai melewati gap ini dulu nih. Kalian harus sabar gitu, dia naik tapi di gap lagi juga nih, turunin lagi, akhirnya dia nyentuh gapnya ya. Cuma lihat di sini nih, walaupun kalian beli di harga ini ya, ketika broker lokal sama foreign udah mulai akumulasi, contohnya beli di 3 akumulasi ini ya, di sinilah contohnya beli ya, berarti kan hari keempatnya di sini contohnya gitu ya. Biarin aja gitu selama dia ngebuang, lihat ada masukan lagi, harus sabar. Nanti juga ada akumulasi yang di sini saatnya memakap harga nih kan. Biarin. Nah kapan mulai jualan? Nah ketika dia udah ada candle merah tapi di tinggi, nah dia udah mulai jualan, masih pun udah jualan gitu kan. Cuma kalau cara ngambilnya seperti itu, tunggu aja sampai candle ini hijau nih, antara bandar lokal sama foreign ini akumulasi secara besar-besaran ya. Ya itu mah kan kalau di broker mah lihat broker deh. Kadang-kadang pengen lihat broker ya. Kalau saya mah suka lihat di sini aja sebenarnya siapa sih ngangkat, kecuali saya juga suka lihat siapa yang belinya. Contohnya yang belinya CC, AG, tapi yang foreign ya. Nah AG sama CC sama foreign biasanya suka saya awasi itu. Nah sekarang YU gitu kan, YU udah mulai saya lihat, ternyata YU lumayan gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu, ini hiburan aja lah, hiburan di malam minggu ya. Becky juga nih, kalau Becky udah ngambil, cuma Becky sedikit yang ngambilnya. Nah, sekarang lagi udah ngambil kan YP foreign, NI foreign gitu kan. Si AG nih AG ngelepas gitu kan. Di sini emang banyak ngebuang nih, ini banyak ngebuang, belum istilahnya belum ada isian yang signifikan. Mereka hanya
ya coba-coba untuk scalping dikit-dikit lah gitu, buat nahan harga. Biasanya ketika ada candle seperti ini harus nahan harga gitu kan. Kalau enggak ya pasti kena UMA gitu kan. Kalau udah seperti ini nih harus ditahan harganya. Ini lihat di sini bukti ya, tahan ya. Tahan dia open gap di atas, ditahan ke atas. Walaupun dia turun tapi dia tetap ditahan ada ke atasnya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti nunggu sideway dulu. Habis sideway nanti ada isian enggak ini bandar, istilahnya bandar lokal sama foreign ada isian enggak. Ya ke istilahnya ketinggalan 1% 2% di sini, ngambil di sini nih. Ngambil di sini ya, ketinggalan istilahnya ketinggalan cuman berapa persen di sini sih. Ya ketinggalan cuma 7% kan, untuk dapat ke sini kan lumayan cuma dari sini contoh gitu ya. Nggak mungkin kan jual di atas kan. Turunin aja target di sini nih. 14% kan lumayan. Kalau di sini udah turunnya berapa persen kan dari puncak. Dari puncak turunnya udah 38 sorry nggak begitu naiknya. Dari puncak berapa persen sampai sini, 28%. Nah, kalau kita lihat dari gapnya ada 21%. Nah, kalau targetnya, kalau saya emang dari gap ini kan gapnya dari gap dividen ya, dividen trap ya. Nah, di sini nih targetnya nih 1645. Karena dia karena diturun tapi dia ngegap ke atas, cuman dituruni sama gap. Artinya di sini targetnya nih harus ketutup 1640 ya. Kapan? Nah, itu dia. Yang kapan-kapannya ya kita tidak akan pernah tahu. Step pertama di sini. Step pertama di sini nih ada gap juga di sini. 150. Nah, di sini udah ngasih tanda juga. Yang terdekatnya di sini, ini kan gap juga nih sama, ini gap juga sama, ini harus ketutup juga. Tapi yang sangat jelas ada di sini ya. Ketika udah di sini udahlah. Target pertamanya itu harus menutup gap ini nih. Ini adalah PR terbolong lagi. Istilahnya gap bolong lah gitu, gap sangat jelas banget di sini harus ketutup ya. Ya kalau saham-saham berfundamental seperti ini mah untuk menutup gap ya sangat mudah lah. Dan perhatikan aja gap. Biasanya kalau gap itu yang berfundamental baik ya, dia harus mengikuti technical analysis. Kenapa? Karena technical analysis itu dibutuhkan buat teman-teman technical analysis. Kalau technical analysisnya tidak terbentuk, ya kasihan dong yang suka istilahnya ngegambar-gambar seperti ini gitu kan, nggak tarik garis ini, tarik garis sana. Pada saya nih kasih panas sini, kasih panas sana gitu kan. Saya pikir kemarin juga di sini paling saya bilang ini karena 1400 kan. Saya liatin aja tembus ini mau ke harga berapa? Ya mungkin kalau berdasarkan rumus FCA kan rumus FCA semuanya harus kembali ke fundamentalnya gitu kan. Kalau terlalu tinggi harus diturunin, kalau terlalu rendah nggak mungkin ditaikin kalau nggak mau gitu. Ya seperti itu teman-teman, ini hiburan aja. Ketika kalian nemu saham-saham yang istilahnya punya gap nih, saya kan sebenarnya punya gap nih, tinggal tunggu aja di mana dia berhentinya, tunggu dia sideway-nya dan lihat isiannya ya. Dan ingat ini adalah saham Antam ini 3 tahun di titik terendahnya ya, selama 3 tahun ya. Ya mudah-mudahan sih dibawa ke bawah lagi, di bawah angka 0,1 ya PBB-nya. Nah, biar kelihatan valuasinya murah ini. Ya, teman-teman segitu aja. Mudah-mudahan Antam cepat kelar lah dengan kasus-kasusnya. Tapi terlepas dari itu, saya sih kalau melihat kasus ya, istilahnya baca berita suka baca berita juga sama gitu, seperti kalian suka baca berita, suka lihat isu-isu gitu kan. Tapi kalau yang paling jelas itu di sini sebenarnya nih. Isian inilah yang paling jelas. Ini siapa yang nguasain, kalau udah ada isian ya udah. Walaupun salah kalian analisa, contohnya kalian salah nih menganalisa sesuatu saham gitu ya. Itu sebenarnya kalian tidak salah. Kenapa? Itu menjadi pelajaran. Oh, ternyata bukan begitu. Contohnya seperti itu ya. Ternyata begini. Ternyata dia itu tidak mengikuti broker summary, ternyata dia mengikuti contohnya frekuensi analyzer gitu kan. Nah, tadi saya kasih contoh yang mengikuti frekuensi analyzer ya.
ada satu saham yaitu saham FIRE. Nah, itu mengikuti analizer biasanya kan kalau saham itu berdasarkan kebiasaan ya. Nanti saya bahas deh itu ya, soalnya udah ada yang nanya juga itu Pak FIR. Ya, segitu ya teman-teman. Mudah-mudahan hiburan kita ini membawa dampak lebih baik ya. Jadi pesan saya adalah tidak selamanya saham itu turun, tidak selamanya saham itu naik. Dan sekarang ada lagi, tidak selamanya saham itu tidak kena FCA. Artinya siapapun sahamnya, kalau istilahnya melawan ketentuan-ketentuan yang berlaku, di FCA kan ya. Oke, segitu teman-teman. Ciao ya.